Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan karena kebijakan rehabilitasi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Tujuan utama pemulihan ekonomi adalah memperbaiki keadaan perekonomian yang melemah akibat krisis ekonomi pada awal Orde Baru. Beberapa aspek penting dalam rehabilitasi dan perkembangan ekonomi di Orde Baru adalah: Yang pertama, yaitu stabilitas makroekonomi. Pemerintah fokus pada pengendalian inflasi dan defisit anggaran untuk menciptakan stabilitas makroekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter yang ketat diterapkan untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi defisit anggaran. Yang kedua, industrialisasi. Pemerintahan Orde Baru mendorong pertumbuhan sektor industri dengan menciptakan kawasan industri dan memberikan insentif kepada investor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. 3. Pertanian dan perkebunan. Pemerintah juga fokus pada pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Program pemulihan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi produk pertanian. Di sektor perkebunan, pemerintah mendukung pengembangan barang ekspor seperti karet, kelapa sawit, dan kopi. Keempat, penanaman modal asing. Pemerintahan Orde Baru secara agresif menarik investasi asing dengan menawarkan insentif kepada investor dan memfasilitasi perdagangan. Investasi asing diharapkan dapat menyediakan teknologi, modal, dan lapangan kerja bagi perekonomian Indonesia. Pada masa Orde Baru, pendidikan dianggap sebagai prioritas nasional. Pemerintah fokus pada pengembangan infrastruktur pendidikan dan peningkatan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Beberapa kebijakan pendidikan yang diterapkan pada masa dispensasi baru adalah: 1. Wajib belajar dasar. Pemerintah melaksanakan wajib belajar 9 tahun, yang terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat melek huruf dan kesempatan pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia. Yaitu pembangunan infrastruktur sekolah. Pemerintah membangun dan mengembangkan infrastruktur pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan universitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, program beasiswa. Pemerintah menawarkan program beasiswa untuk mendorong anak-anak yang kurang mampu secara finansial agar sukses. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa berbakat untuk terus belajar dan mengembangkan potensi mereka. 4. Kurikulum nasional. Pemerintah mengembangkan kurikulum nasional yang mencakup sejumlah mata pelajaran, termasuk bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru tahun 1996 sampai dengan 1998, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Berikut beberapa kebijakan kesehatan yang diterapkan pada masa rezim baru. Yang pertama, program kesehatan masyarakat. Pemerintahan Orde Baru merencanakan berbagai program kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan. Program-program tersebut meliputi pendidikan kesehatan, vaksinasi, pengendalian penyakit menular, sanitasi, dan keluarga berencana. Yang kedua, pembangunan infrastruktur kesehatan. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk membangun dan meningkatkan layanan kesehatan di seluruh wilayah. Rumah sakit dan puskesmas yang dibangun dan diperluas untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Sistem jaminan kesehatan nasional. Pemerintah Orde Baru meluncurkan program jaminan kesehatan nasional untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk. Program ini mencakup asuransi kesehatan dengan biaya pemerintah dan peserta sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan. Pemerintah Orde Baru berupaya meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dengan meningkatkan pendidikan. Program pelatihan seperti pelatihan bagi dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya telah diperluas untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kesehatan yang berkualitas.
pengembangan obat-obatan dan vaksin. Pemerintah Orde Baru mengarahkan sumber dayanya untuk pembangunan obat-obatan dan vaksin dalam negeri. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi didirikan untuk menghasilkan obat-obatan dan vaksin yang memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia. Keenam, program kesehatan ibu dan anak. Pemerintahan Orde Baru memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Program tersebut meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, dan pelayanan kesehatan anak seperti vaksinasi dan pemberian makanan bayi. Terakhir, pengendalian penyakit menular. Pemerintah bertujuan untuk mengendalikan penyakit menular seperti malaria, TBC, dan HIV atau AIDS melalui program pencegahan, pengobatan, dan kesadaran masyarakat. Meskipun pemerintah Orde Baru melakukan berbagai upaya di bidang kesehatan, namun kebijakan kesehatan pada saat itu masih mendapatkan kritik. Beberapa kritik yang dilontarkan antara lain kurangnya perhatian terhadap layanan kesehatan primer, ketimbangan akses layanan kesehatan antara perkotaan dan perdesaan, serta persoalan korupsi dalam pengelolaan dana jaminan kesehatan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf.